Warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wal malaikatuhu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kerahmatan kepada kita semuanya sehingga kita diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari tanpa suatu kekurangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan, kita junjungkan kehadiran Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau senantiasa mencintai kepada kita seperti halnya kita mencintai kepadanya, sehingga syafaat Allah pun akan sampai kepada kita melalui beliau. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, saya sedikit akan menyampaikan hal yang mana terkait dengan ayat yang tadi saya sampaikan di awal pembukaan, bahwasanya kita saat ini sudah memasuki di bulan Maulid. Hari ini adalah hari kedua di bulan Maulid dan kita tahu bersama Rasulullah Muhammad SAW adalah pemimpin kita, Nabi Agung kita yang dilahirkan di bulan Maulid. Oleh karenanya dari ayat yang tadi saya bacakan yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu sekalian, ucapkanlah salam dengan sebenar-benarnya. Nah, di bulan Maulid ini adalah kesempatan yang besar bagi kita semuanya agar kita memperbanyak bersolawat kepadanya. Solawat ini adalah penting bagi kita semuanya. Mengapa Allah memerintahkan untuk kita bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak bisa tanpa beliau kita akan mendapatkan kerahmatan seperti sekarang ini. Karena Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntunkan kepada kita, melalui beliau inilah petunjuk Allah akan sampai kepada kita semuanya. Karena melalui beliau inilah gagasan aktualisasi apa yang Allah firmankan kepada kita semuanya, maka beliaulah yang menuntun kepada kita. Oleh sebab itulah rasa terima kasih kepada beliau inilah kita lakukan dengan cara kita perbanyak bersolawat sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Dengan harapan besar beliau pun juga mencintai kepada kita semuanya sebagai umatnya, dan beliau pun tidak akan pernah lupa kepada kita yang mencintainya dengan kita banyak bersolawat kepadanya. Bersolawat, sekali lagi, bersolawat itu bukan bid'ah ya. Ada yang mengatakan bahwasanya kita itu hendaknya yang nomor satu adalah Allah. Kita jangan terlalu melebih-lebihkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sehingga kita melakukan perbuatan bid'ah. Ya. Ada yang mengatakan demikian, tetapi kita meyakini bahwa baginda Nabi Agung Muhammad adalah sosok pribadi yang seharusnya memang kita cintai, sehingga kita hendaknya pula mencintai beliau dengan cara yang seharusnya dilakukan sebagaimana Allah memfirmankan kepada kita yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Perbanyak-banyaklah kita bersolawat kepadanya sehingga kita pun akan menjadi bagian dari umatnya yang senantiasa dicintai olehnya.
Dengan kita mencintai, otomatis kita pun juga mencontoh kepribadian beliau, adab yang dituntunkan oleh beliau, sehingga kita akan mendapatkan keselamatan, baik itu di kehidupan di dunia ataupun di kehidupan di akhirat. Nah, di sini selain tadi di awal di pembukaan, saya sampaikan terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW sebagai tuntunan bagi kita bersama. Ada satu hal yang akan saya sampaikan, salah satu hal yang Rasulullah SAW senantiasa tekankan kepada kita sebagai umatnya, agar kita senantiasa memiliki sikap qanaah. Sikap qanaah itu adalah sikap di mana kita senantiasa mensyukuri terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nabi Agung Muhammad SAW dalam kehidupannya, beliau ini sejatinya bukan berasal dari keluarga yang tidak memiliki apa-apa. Beliau ini berangkat dari keluarga yang berada, dari keturunan orang yang kaya, pemimpin dari orang-orang Quraisy. Tetapi kita melihat bagaimana kesederhanaan beliau, dan bahkan istri yang ia cintai ini adalah istri yang salah satu dari orang yang terkaya di antara orang-orang Mekah. Tetapi kehidupan beliau bukan kehidupan yang bermewah-mewah. Ini adalah salah satu sikap yang hendaknya kita contoh dari adab dari Rasulullah SAW, bagaimana ia mencintai kepada umatnya. Ia berikan semua itu kepada umatnya untuk memperjuangkan ajaran agama Islam. Maka sikap qanaah ini adalah yang menarik bagi saya, yaitu sikap yang beliau ini merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan kepada beliau. Beliau tidak menginginkan lebih dari apa yang sudah beliau terima dan menginginkan terhadap apa yang orang lain miliki. Karena yang dimiliki orang lain ketika kita terapkan pada kita belum tentu itu sesuai dengan apa yang ada pada kita, karena Allah Maha tahu bagaimana Allah memberikan kepada kita, itulah yang terbaik. Dan inilah salah satu sikap yang dimiliki oleh baginda Nabiullah Muhammad SAW yang menarik bagi saya, dan mana sikap ini mungkin bagi saya sendiri adalah sikap yang jauh. Karena mungkin saya masih terlalu banyak untuk memikirkan masalah dunia. Sikap ini adalah sikap yang mungkin banyak dimiliki oleh orang-orang yang sudah memiliki tingkat ketakwaan, keimanan yang tinggi, seperti halnya orang-orang sufi yang sudah kesehariannya hanya bertawakal kepada Allah. Tetapi harapan besar kita bersama, kita pun bisa mencapai yang ini, di mana kita lebih mementingkan kehidupan di akhirat, karena tidak waktunya lagi. Karena seperti halnya saya hampir memasuki angka 5, hampir 50 tahun usia saya. Tetapi saya jauh sekali ya, dari sikap menerima dengan apa yang telah Allah berikan kepada saya, sehingga sikap qanaah ini sangat menarik bagi saya untuk saya bisa mampu ke sana. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi, yang intinya yang pertama tadi, hendaknya kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, karena di bulan ini adalah bulan yang salah satu dimuliakan, di mana Rasulullah dilahirkan, dan solawat ini adalah salah satu bukti kecintaan kita pada baginda, dan kita dengan harapan besar kita mampu untuk mencontoh dari apa yang menjadi sikap keseharian baginda, dan kita mampu menjadi umatnya yang terbaik di mata Allah Ta'ala.
Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.